Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alal nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li dhawil albabi wal i'tibar alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu fazahhadahu fi hadhihi ad-dar وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الابتعاد والاتكاء ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويجيب داء البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'amillah. Dengan izin taufik Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali di mushola Darul Fatah. Mudah-mudahan dibukakan segala kesulitan yang ada pada kita, karena namanya Darul Fatah. Fatah itu terbuka. Mudah-mudahan segala masalah yang tertutup jalan diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan pintu iman, Islam, rezeki zahir maupun batin. Amin. Ini dulu pertemuan sebelumnya ya, sekitar 2 bulan kemarin kita memulai di bab fikih perencanaannya. Tadi barusan ada masukan, katanya di sini sudah ada bab tauhid, ada fikih. Jadi yang belum tasawuf. Kita baca kitab hadis sallallahu alaihi wasallam yang isinya ada tasawufnya. Jadi karena tasawuf itu kan adab dan dasarnya tasawufnya hadis. Jadi kita baca kitab fikih, kitab hadis isinya tasawuf. Nah, kitabnya ini banyak dijual. Terjemahannya ada, nama kitabnya Riyadhus Shalihin, karangan Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Salah satu kitab istimewa kumpulan beliau. Jadi kitab hadis itu banyak, tebal-tebal, dipilih sama beliau. Ibarat kata tuh dipilih mutiara-mutiaranya. Jadi kita nggak perlu baca kitab kutubut tis'ah, kitab berat besar, cukup 1 jilid yang lumayan tebal. Ada beberapa ribu hadis juga yang ada kita pelajari, tapi lengkap, per bab dan babnya bagus. Kita langsung saja baca kitab pembukaan. Dari pembukaan Imam Nawawi, saya ringkas ya. Ini kalau mukaddimahnya kita baca, biasanya saya kalau baca mukaddimahnya ini berhari-hari. Jadi saya ringkas biar 1 hari ini selesai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang Maha Memaksa, yang Maha Agung dan Maha Pemaaf, yang menyambung malam atas siang. Jadi siang menyambung malam, malam menyambung siang. Dan ini semua sebagai peringatan bagi orang-orang yang punya hati dan punya absar, punya pandangan. Wa tabsiratan lidzawil albabi wal iktibar, dan sebagai pandangan bagi orang-orang yang punya hati dan kemampuan untuk mengambil ibrah. Jadi penciptaan langit dan bumi, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan berubahnya siang dan malam, ada tanda bagi orang-orang yang punya hati. Tanda apa? Tanda Sang Pencipta, keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini pembukaan beliau ya, saya ringkas saja. Alladzi ayqadha min khalqihi man istafahu wa zahadahu fi hadhihi dar. Yang menyadarkan dari sebagian hambanya orang-orang terpilih. Jadi banyak orang-orang manusia ini tertidur sebetulnya. Nasunya fa idza matu intabahu. Manusia itu pada hakikatnya tertidur. Ketika mereka mati, sadarlah mereka, baru mereka bangun, kata ulama. Kayak kita sekarang memang mata kita terbuka, dipanggil sadar. Tapi yang dimaksud tidur ini tidurnya hati, bukan tidurnya akal dan pikiran. Jadi ada orang-orang tidur, ketika mati baru sadar, oh ternyata dunia itu sia-sia. Oh ternyata dunia itu tempatnya ujian. Ternyata dunia ini fana, sesaat. Yang kekal adalah akhirat. Semua orang begitu. Makanya hanya sedikit, hanya sebagian yang terpilih. Fasahadahum fi hadhihi dar. Yang sadar dunia ini sesaat, zuhudlah mereka di dunia. Nanti bab zuhud kita akan bahas ya. Zuhud itu bukan berarti nggak mau kerja, bukan berarti nggak mau usaha, bukan. Zuhud nanti kita akan bahas pada babnya. Zuhud itu tidak cinta, itulah zuhud ringkasnya begitu. Tidak mencintai walaupun memiliki.
Jadi terkadang ada orang miskin tidak zuhud cinta dunia. Ada orang kaya zuhud. Kenapa? Karena zuhud ini masalah hati. Wasyarulahum, dan Allah menjadikan orang-orang tersebut tadi yang terpilih tadi memang hanya sedikit. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu muraqabah, selalu sadar akan Allah dan selalu bertafakur. Selalu mengambil nasihat, ya, selalu mengambil nasihat entah dari Al-Qur'an, dari hadis, dan Allah memberi taufik mereka agar selalu taat kepada Allah dan bersiap-siap untuk akhirat. Allah memberikan taufik bagi mereka. Ada orang-orang yang terpilih, kesibukannya mereka itu tidak bohong, kebiasaannya hanya taat dan bersiap-siap untuk akhirat. Jaga diri dari yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan masuk neraka. Ada orang-orang pikirannya cuma ibadah, walaupun kerja tapi yang ada di pikirannya ibadah, sehingga kerjanya digunakan untuk ibadah. Dalam pekerjaannya tidak lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sangat langka. Berjualan di toko tetap taat, nawarkan barang tetap hatinya ingat kepada Allah. Bawa bawa barang jadi kurir nganter, cocok tanam tetap ingat kepada Allah. Wal muhafadzatu ala dzalika, jaga itu terus. Enggak maksiat, taat terus ma'a taghayyuril ahwali wal atwar. Walaupun keadaan zaman berbeda-beda, lagi senang tetap taat, lagi susah tetap taat. Di masjid ingat, di jalan ingat, di pekerjaan ingat, di rumah ingat. Ada orang yang dibikin begini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat langka. Susah ya. Kita ini kalau ingat di musola gini, alhamdulillah udah merasa nikmat besar. Karena memang tempatnya ingat. Padahal sebetulnya kita harus ingat dimanapun tempat kita berada. Dulu di Hadramawt saya dengar cerita, saya pernah lewat Wadi Doan namanya. Jadi ada kebun kurma besar, nggak tahu itu berapa ribu atau berapa puluh ribu kebun. Dulu orang-orang situ nanam kurmanya, satu pohon kurma itu satu kali baca surat Yasin. Jadi walaupun kerja, tetap ingat Allah. Memang proses nanam pohon kurma kan agak panjang. Jadi nyangkulnya segala macam, jadi cukup satu kali baca surat Yasin mereka. Ini kebunnya mereka kadang-kadang ngalahkan musola kita. Kita ini ke musola baca Yasin belum tentu tiap hari ke musola. Mereka pagi-pagi kerja baca Yasin bisa 40 kali, 50 kali di sawahnya. Kenapa? Diberi taufik oleh Allah. Selalu taat, ingat kepada Allah dimanapun tempatnya. Ahmaduhu ablagha hamdin wa askahu wa ashmalahu anma. Aku memuji Allah dengan sebaik-baik pujian, paling sucinya pujian, paling lengkapnya pujian. Wa asyhadu an la ilaha illallahul barrul karim ar-raufur rahim. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang maha dermawan, yang maha baik, yang maha pemaaf dan maha penyayang. Ini pembukaan kitab ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah hamba Allah, Rasul Allah, kekasih Allah. Al-hadi ila siratul mustaqim, pemberi hidayah menuju jalan yang lurus. Siratul mustaqim itu apa? Islam, iman kepada Allah, ajaran yang lurus. Atau siratul mustaqim diartikan agama yang benar. Wada'i ila dinin qawim, dan yang mengajak kepada agama yang kokoh, yang benar, yang enggak akan tergoyahkan. Salawatullah salamuhu alaih. Salawat Allah artinya rahmat Allah dan salamnya Allah atas Nabi Muhammad. Wa ala sa'irin nabiyyin, begitu pula para nabi. Wa ali kullin, keturunan para nabi. Wa sa'irus salihin, dan para orang-orang soleh. Amma ba'du. Setelah pembukaan beliau menjelaskan. Ini tujuan mengumpulkan hadisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sungguh faqad qala Allah ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Sungguh tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka dan tidak menginginkan mereka memberikan makanan. Ini Allah menjelaskan, hada tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah.
Ini ayat menjelaskan bagi kita semua bahwa kita ini diciptakan oleh Allah murni untuk menyembah Allah. Tujuan kita semua hidup nggak ada yang lain. Untuk apa? Menyembah Allah. Ya kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Aku tidak menginginkan mereka ngasih rezeki. Aku tidak menginginkan mereka masih makanan. Maksudnya zaman dulu tuh orang-orang bikin Tuhan-Tuhan palsu, ngomong sama pengikutnya, "Hei, kasih rezeki sama Tuhan kalian, bayar, bawa makanan." Agama Islam, agama para nabi, agama yang benar, gak pernah meminta itu. Nyuruh mereka murni sembah Allah, gak perlu ngasih sesembah. Apa namanya itu? Sesajen ya. Bukan sesajen, ada lagi apa namanya, persembahan kan? Iya. Nggak perlu memberikan itu. Kita ini disuruh nyembah Allah. Dia nggak dimintai duit. Nggak ada daftar masuk Islam bayar 500.000. Nggak ada. Nggak perlu ngasih makan Tuhan, enggak. Ini Tuhan kita yang memberi kita makan, bukan kita yang memberi makan Tuhan. Yang ada itu kita memberi makan Tuhan. Dulu agama-agama sesat semuanya bohongan, tipuan. Yang makan, yang menjadi pelayan Tuhan. Yang makan mereka-mereka itu yang bikin patung, yang bikin sebagai tipuan semua. Di Islam kita nggak dimintai duit sama sekali. Kita nggak disuruh ngasih makan Tuhan, tidak. Nah ini ya. Jadi maksudnya kenapa kalau Allah menyebutkan saya nggak mau rezeki dan nggak mau diberi makan? Artinya jelaskan pada umat-umat terdahulu. Kita tuh disuruh menyembah Allah, tidak perlu makan, ngasih rezeki enggak. Kalaupun ada ibadah kita suruh keluarkan uang, ada di Islam, kita disuruh keluarkan uang. Buat siapa? Buat manusia. Ngasih kepada yang tidak mampu, bukan ngasih Tuhan. Ngasihnya kepada manusia. Walaupun kadang-kadang bahasanya ada di ayat Al-Quran, di hadis, berilah harta kepada Allah. Itu maksudnya mengeluarkan zakat karena Allah. Sedekahnya kepada manusia, tapi karena Allah, tujuannya Allah. Jadi bahasa untuk Allah bukan berarti kita ngasihnya ke Tuhan, ngasihnya ke manusia. Jadi tujuan kita itu murni untuk Allah, hanya menyembah, ibadah. Bahqa alaihim yalitina'u bima khuliqu lahu. Maka harus sudah sangat pantas bagi kita manusia benar-benar memperhatikan tujuan hidup kita diciptakan. Ini loh, di awal beliau benar-benar memberikan ayat yang pas untuk kita. Kita ini sering lupa tujuan kita diciptakan itu apa sih? Makanya kita ini selalu tersesat dan gak sampai kepada tujuan. Orang ya keluar dari rumah yang tidak tahu tujuan, ya haim itu bingung mau kemana, nggak tahu, nggak ada arah. Akan hilang dia, tersesat. Manusia pun begitu, hidup dari kecil nggak diajarkan tujuan utama hidupnya dia apa. Hasilnya apa? Bingung mau ngapain. Coba ini nggak enak, coba ini nggak enak, kejar harta. Seandainya berhasil, tidak selalu berhasil. Seandainya berhasil kaya raya, ternyata tidak semua kekayaan bikin kebahagiaan. Mencari hal lain. Kalau dia nggak tahu tujuannya dia diciptakan adalah untuk menyembah, dia akan susah di dunia dan terlebih nanti susah di akhirat. Kita tuh begitu hadirin. Biasanya ini kita jadi lalai sholat, lalai ibadah, karena kita tuh lupa tujuan kita diciptakan apa sih? Tujuan kita diciptakan untuk menyembah Allah. Kadang-kadang kita fokusnya ya kepada pekerjaan dunia. Kerja nggak apa-apa, tapi jangan sampai pekerjaan membuat lupa dari menyembah Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Allah memuji laki-laki, artinya semua manusia yang kerjaannya dagangnya mereka tak membuat mereka lupa dari ingat kepada Allah, ingat kewajibannya, tetap sholat,
tetap menyembah Allah. Kalau kita ingat tujuan kita diciptakan oleh Allah, insya Allah aman. Biasanya itu kita maksiat, meninggalkan wajib karena kita lupa. Makanya orang yang selalu ingat tujuan aman. Kayak biar naik kendaraan, wah tiba-tiba baru keluar sampai rumah dari perjalanan, lu mau kemana tadi ya? Kalau pian lupa, kira-kira mau kemana kita jalan ini? Tujuan ke Matapura, putar-putar aja, ingat-ingat. Nggak ada yang dituju, bingung dia. Cari-cari apa yang nyaman, nggak ada yang dituju. Kalau sudah ada tujuan enak, cepat dia sampai, cepat dia menyelesaikannya. Dan orang yang ibadah kepada Allah tuh, tingkatannya, ketika dia ibadah nanti dia akan merasakan kelezatan nikmat. Kayak kita ini kan lambat merasakan enaknya sholat, lambat merasakan enaknya mengaji qiyamul lail. Kenapa? Karena kita belum sampai-sampai. Tujuan ke Matapura putar-putar aja ibadah baru. Kita lupa tujuan. Kalau yang di jalan cepat langsung 1-2 tahun sampai sudah. Sampai artinya dia merasakan lezatnya ibadah. Nah, ini dia ya, manusia begitu. Wari'awat al-hudud dunya wasbiz zahadah. Maka sudah harus manusia selain fokus tujuan diciptakannya dia, yaitu untuk menyembah Allah, dia berpaling dari dunia yang membuat dia lupa dari Allah. Jadi ketika disebutkan berpaling dari dunia, menjauh dari dunia, melupakan dunia, dunia itu bukan uang ya hadirin ya. Istilahnya sufi, ini bahasa paling enak lah buat kita. Apa itu dunia? Yang membuat kita lupa dari Allah. Nah itu dikasih begitu. Duit, rumah, kendaraan, apapun juga yang membuat kita lupa dari Allah, namanya dunia. Kalau nggak membuat lupa dari Allah apa? Ya bahasanya memang dunia, tapi bukan dunia maksud di bab tasawuf. Istilah tasawuf itu ketika disebutkan dunia tercela, bukan berarti harta tercela, bukan. Kayak handphone ini namanya dunia. Tapi kalau kita pakai buat kita mulu disalah bawa kitab. Jadi makanya mama pakai ini. Nah, jadi kalau dipakai buat kitab, namanya bukan kitab. Maaf, namanya bukan dunia lagi ini, berubah. Aslinya dunia. Kalau dipakai buat medsos, pakai buat asik-asikan, lupa diri, dunia ini tercela. Tapi ketika dipakai buat agama, namanya memang dunia. Tapi dalam istilah tasawuf bukan dunia yang tercela. Jadi ketika disebutkan kita harus berpaling dari dunia dengan zuhud, bukan berarti handphone dibuang, duit dibuang, rumah dibakar, bukan. Tetap ada duit, tetap ada rumah, tetap punya kendaraan, tapi murni digunakan untuk Allah. Nggak dipakai maksiat, dipakai kendaraan buat berangkat ke masjid. Baju yang sampai pakai sekarang dipakai buat sholat ibadah, ini dunia, tapi digunakan untuk Allah. Fa innaha darun nafadin la mahallu ikhladin. Jadi manusia perlu menjauhkan diri dari dunia, karena dunia itu tempat yang darun nafad. Darun nafad itu tempat yang terbatas. Ada waktunya. Nafad itu artinya habis. La mahallu ikhlad, bukan tempat kekal. Dan terbukti hadirin. Belum ada kan sampai saat ini orang yang tidak mati, ada? Semua mati semua kan? Nah, berarti terbukti. Cuman anehnya manusia itu dari dulu ya, kata guru kita, minal ajab, termasuk dari ajaibnya manusia ini, belum ada dari zamannya Nabi Adam sekarang orang yang gak mati. Semua mati. Tapi subhanallah, mereka sampai sekarang tetap sibuk memakmurkan dunia yang bakal ditinggal. Karena sadar-sadar apa yang kita kejar ini sesuatu yang bakal ditinggal memang. Tapi anehnya sampai sekarang la yazalu tajriba la tantahi kata Umar. Gak berhenti nih. Uji coba manusia gak berhenti sampai sekarang. Apa sih yang dilakukan mereka? Ngejar dunia. Anehnya gak sadar-sadar kita. Dan ini gak ngomongin orang, masing-masing kita nasihatin diri kita. Yang kaya ya sekaya apapun dia akan dia tinggalkan hartanya. Kalau hartanya tidak hilang duluan, orangnya yang mati. Ada yang punya kekayaan, umur masih panjang, hartanya hilang. Banyak kan?
Gak pernah ada yang kekal. Kalau nggak orangnya mati, hartanya hilang. Kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Ya, bukan kebanyakan, semua. Walaupun sekaya apapun, pastilah nggak ada istilahnya orang kaya kada mati. Ini bukan tempat kekal dunia. Wa kamu umurin la manzilah umur, cuman untuk dilewati, bukan untuk ditinggali, bukan untuk dikekali. Falihada kana al-iqadu min ahliha umul ubad wa aqallu nasi fiha humuz zuhad. Oleh karena itu Imam Nawawi mengatakan orang yang paling sadar diri di dunia, ya, orang yang paling sadar aikot itu paling bangun, maksudnya paling sadar, adalah obat ahli ibadah. Dan yang paling berakal, yang paling cerdik adalah zuhad, orang-orang yang zuhud. Fokusnya untuk mengejar akhirat, dunia tidak terlalu difokuskan. Memang cari duit untuk makan, minum, memang kerja, tapi hanya sebagai wasilah untuk hidup dan sukses di akhirat nanti. Itu yang paling cerdas. Siapa yang ngomong ini? Nabi Muhammad. Beliau mengatakan al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik, pintar, cerdas, itu yang nafsunya tidak terlalu meluap. Dia menekan hawa nafsunya. Kepengen ini, kepengen itu, tidak selalu dituruti. Dia tahan. Apa fokusnya dia? Amila lima ba'dal maut, beramal untuk setelah mati, beramal untuk akhirat. Itu orang paling cerdas. Loh, kenapa cerdas? Kenapa nggak beramal dunia akhirat? Kan yang cerdas dua-duanya. Tidak. Karena amal dunia, kalau dunianya tidak dipakai untuk akhirat, berarti dunianya jadi tercela. Makanya bahasanya ambil lima ba'dal maut. Kita tadi sudah kita bahas kan, dunia ini kalau hanya untuk dunia saja, nggak dipakai untuk akhirat, tercela. Kaya saja tapi nggak ada sedekah, nggak dipakai buat membantu orang, hartanya berbahaya buat dia. Jadi orang cerdas itu yang fokus untuk akhirat. Kenapa? Akhirat kekal, dunia sesaat. Sama kayak orang-orang yang kerja yang pintar itu, yang berusaha kalau kerja, yang walaupun dia sudah berhenti kerjaan, duit tetap masuk. Nah, itu orang pintar. Cari gawian yang panjang. Contoh, kalau apa yang banyak terkenal di PNS ya, PNS yang ada duit pensiunan. Jadi walaupun sudah hampir kerja, ATM tetap masuk. Nah, ini orang pintar. Atau kerja lain, kalau badan sudah nggak mampu, tetap kerjaan bisa jalan. Itu orang pintar begitu. Dia mikir, nanti masa tua ulun, walaupun ulun kada begawi, bagaimana caranya duit tetap berjalan. Ini orang cerdas, tapi cerdas dunia. Yang cerdas lengkap sempurna, bagaimana caranya walaupun kita mati, amal tetap ada, pahala sudah lengkap. Itu orang cerdas. Otomatis selama hidup dia nggak fokus mengejar duit saja, mengejar akhirat. Jadi dua orang yang paling sadar di dunia ini adalah pertama ahli ibadah. Dia sadar. Kok bisa dibilang sadar? Karena mereka tahu makna firman-Nya Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Berarti ini orang paling sadar karena mereka sibuk ibadah. Dan orang yang paling berakal siapa? Az-zuhad, orang-orang zuhud. Loh, kenapa mereka paling cerdas, paling berakal? Karena mereka tahu dunia ini sesaat, sebentar ditinggal, akhirat itu kekal selama-lamanya. Sehingga mereka lebih fokus mengejar yang kekal. Syekh Abu Bakar Musalim sempat mengatakan, artinya begini, kalau dunia itu emas, tapi sesaat, dan akhirat tembikar. Nah, nyaman tuh yang buat nasi, buat lauk dulu, tembikar. Tapi kekal, orang yang berakal pasti memilih tembikar yang kekal daripada emas sesaat. Sampai kalau lu tawari begini, Pak, pilih mana? Ini emas, ini kresek. Kalau kresek dia ambil bawa pulang. Kalau emas dia japai aja. Japai boleh. Habis itu pulang. Pilih mana biar menjapai emas apa bawa kresek?
Ini aja pilihannya dua, nggak boleh bawa emas, nggak boleh bawa pulang emasnya. Kalau ada yang pilih bawa pulang emas, ya semua jelas gitu. Nggak, ini contoh. Memegang ini boleh dipegang aja, dipegang terus tinggal. Kalau yang ini boleh dibawa pulang, pilih mana? Bawa pulang. Apa gunanya saya pegang emas kalau lagi? Kayak kita mampir ke warung toko emas melihat pulang ke rumah. Ngapain? Orang yang pintar mendingan barang yang murah tapi kita bawa ada manfaatnya lama kekal. Itu orang cerdas. Nah, itu gambaran dunia dan akhirat. Tapi bedanya satu. Akhirat itu emas kekal, dunia itu tembikar sesaat. Bukan dunia itu emas yang kekal, emas bukan. Kalau dibandingkan akhirat sama dunia terbalik sebetulnya. Dunia itu ibaratkan kalau dibandingkan batu atau tembikar yang sesaat. Akhirat itu emas yang kekal. Seandainya dibalik aja tetap milih yang kekal walaupun tembikar. Apalagi akhirat sama dunia, nggak usah dibahas panjang lebar. Orang yang cerdas yang belajar agama sedikit tahu dunia itu nggak enak, akhirat itu nyaman. Dunia disampaikan makan, sekaya-kayanya sampean, makan terbatas Pak. Dia punya duit buat sarapan 100 juta, mampu lah yang beli nasi kuning 100 juta atau berapa bungkus itu? 100 juta berapa bungkus? 100 juta, 10.000 bungkus ya? Hah? 100.000 bungkus ya? Ya kalau 10.000 aja 1 juta 100 bungkus. Ya 100 juta. Iya 10.000 bungkus benar. 10.000 bungkus. Adalah kalau orang kaya makannya sarapannya 10.000 bungkus. Ada nggak kalau orang kaya makanannya 100 bungkus? Enggak, sepiring, 1 piring, 2 piring, begitu. Sekaya-kayanya orang sama. Perutnya terbatas dan seandainya anggap sudah, Beb, kalau orang miskin makannya misal beli sate paling cuma dapat 3 tusuk. Kalau orang kaya bisa 30 tusuk. Misal makan 30 tusuk itu tidak seperti di akhirat. Sebanyak-banyaknya kita makan di dunia, nikmatnya nggak ada. Sampai makan sate, makan apapun yang kalian sukai. Suapan pertama enak, suapan kedua enak, suapan ketiga enak. Terus tambah lama berkurang enaknya. Tambah lama tuh berkurang enaknya. Lama-kelamaan mau bahasa belajarnya apa namanya? Enak. Apa? Dulak. Ya, kan begitu kita. Lama-kelamaan perut kita nggak kuat. Seenak apapun, sesuka apapun kita, suruh makan, nggak kuat, enak. Itu dunia. Kalau di akhirat, suapan pertama enak, kedua lebih enak, ketiga lebih enak, keempat lebih enak. Berapa piring terserah dia. Tenang, di sana kalau ada sakit perut kepenuhan, kalau ada WC salah makan nggak ada. Nah, orang kalau pintar, ya ngapain ya kita sibuk-sibuk di dunia ngejar yang sesuatu yang kalau kita terlalu banyak juga nggak enak. Itu gambaran ringkasnya. Memang kita perlu makan tetap di dunia ya. Bukan berarti itu makannya di akhirat aja. Gak bisa. Cuman jangan mencari syahwatnya di sekarang di dunia. Syahwatnya itu terbatas. Makanya beliau mengatakan orang pintarnya seperti ini, fokus untuk akhirat. Karena surga itu baru tempatnya nikmat-nikmat. Kalau dunia itu hanya sekedar tempat usaha. Inilah kita sering rupanya di sini ya. Kita itu lupa dunia kita kira tempat kekal. Orang yang paling cerdas, orang yang pintar, mereka tidak mengejar dunia, fokus untuk akhirat. Ada sebuah syair mengatakan, Inna lillahi ibadan futana, talaqud dunya wa khawful fitana. Nadaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba futana, cerdas, cerdik.
Talaqud dunia, mereka mencerai dunia, artinya meninggalkan dunia dan takut dari fitnah dunia. Nadharu fiha, mereka perhatikan dunia, mikir. Ini kayak tadi omongan-omongan yang saya sampaikan, itu omongan-omongan ulama yang berpikir tentang dunia. Nadharu fiha, dia pandang dunia. Kalau ma'alimu, setelah mereka tahu ternyata dunia ini annaha laysat bihayyin watana, bukan tempat hidup kita. Artinya bukan tempat kekal kita. Semua sadar. Kayak tadi pertama, terbukti sepanjang umur dunia ini enggak tiba sepanjang masa belum ada orang yang enggak mati. Semua mati. Kan kita lihat. Semua mereka melihat ternyata dunia ini bukan tempat hidup selama-lamanya, tempat terbatas. Untuk makan, minum juga terbatas dan sebagainya. Mereka lihat. Akhirnya mereka jadikan dunia hanya sebagai alat, hanya sebagai sesuatu untuk diseberangi, sebagai jembatan. Apa yang mereka jadikan wattakhadhu shalihal amali dia sufuna. Mereka jadikan amal soleh sebagai kapal-kapal mereka. Artinya mereka fokus dengan amal soleh. Dunia itu ibarat air untuk dilewati, sungai untuk diseberangi. Nyebrangnya pakai apa? Pakai amal soleh. Ya. Jadi inilah orang-orang yang sadar akan dunia. Jadi Imam Nawawi menjelaskan, maka harus bagi orang mukallaf menjadikan dirinya mengikuti jalan orang-orang pintar. Kayak kita semua nih harus ikuti jalan-jalannya ulama yang paham, mengikuti jalannya mereka, orang-orang yang mengerti agama, mengerti hadis, mengerti ayat-ayat Al-Quran, bersiap-siap. Jalan yang paling bagus adalah jalannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain. Ikuti gaya hidup beliau, pola hidup beliau, akhlak beliau, pola pikir beliau, apa yang beliau kerjakan ikuti semua. Pandangan beliau kepada apapun ikuti terus, ikuti terus. Karena beliau contoh bagi kita semua. Dan kita disuruh mengikuti Rasulullah SAW. Nah, Imam Nawawi ngomong dalam rangka ini mengikuti Rasulullah SAW, biar gaya hidup kita benar, biar kita tuh hidupnya sesuai dengan tujuan. Kan kayak tadi bahasanya kan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Timbullah pertanyaan, Habib, Ustaz, saya mau nyembah Allah, gimana caranya? Caranya gimana? Ikuti Rasulullah, dengarkan omongannya Rasulullah SAW, ikuti Al-Quran dan hadis. Nah, timbul lagi kan pertanyaan kan, mana ayat-ayat Al-Quran yang jelaskan cara hidup, cara ibadah? Mana hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan aturan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan begitu. Kalau kita tanya, saya menyembah Allah gimana caranya? Baca Al-Quran dan hadis. Cari di situ. Mana ayat-ayat yang jelaskan ibadah, mana hadis-hadis yang jelaskan ibadah. Kita buka Al-Quran bingung. Karena Al-Quran itu banyak, luas sekali. Kita milih yang pas buat kita, kebingungan. Buka hadis, jangan tanya lagi. Kayak tadi saya bilang ya, berapa banyak kitab-kitab hadis. Isinya hadis bermacam-macam. Jangankan hadis-hadis yang besar, kita baca Bukhari Muslim aja bingung mana yang kita mau amalkan. Saking padahal kita cuma segini aja. Ya kalau sama sangatnya begini. Kita mau milih mana yang buat kita bingung karena banyak isinya. Nah, Imam Nawawi karena mendengar hadis Rasulullah SAW bahwa jadi petunjuk hidayah itu baik, akhirnya beliau ngomong, "Ra'aitu an ajma'a mukhtasaran min ahadits sahihah." Maka aku berpendapat, aku punya pandangan, bagusnya aku meringkas hadis-hadis sahih, mempermudah kita semua, yang isinya mustamilan ala yakunu thariqan li sahihi ila akhirah. Isinya ya, menjadi panutan bagi orang agar bisa sukses menuju akhirat, biar bisa memahami adab batin dan zahirnya. Nah, adab batin, zahir ini tasawuf. Mengerti adab, jami'an litarghib wa tarhib. Isinya ada ajakan, ada ancaman,
dan bermacam-macam adab orang-orang yang saleh, dari hadis-hadis zuhud, latihan jiwa, mendidik akhlak, membersihkan hati, obat-obat hati, menjaga badan dari maksiat, menolong meluruskan seluruh anggota tubuh dari melanggar perintah Allah, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan selainnya dari tujuan orang-orang arif. Jadi di sini dalil-dalilnya dikumpulkan oleh beliau. Enaknya kitab ini begitu. Masuk pertama bab niat ikhlas. Satu bab baca ada ayat dulu, kemudian hadis dijelaskan oleh beliau. Nanti ada bab yakin muraqabah dijelaskan oleh beliau terus. Hadis-hadisnya diawali dengan ayat dan hadis. Begitu setiap bab. Kita dapat banyak, kita dapat sedikit tafsir Al-Qur'an. Ada tafsir sedikit dari ayat-ayat, kedua hadis, dan makna dari ayat Al-Qur'an dan hadisnya semuanya kembali kepada adab. Itulah disebut dengan ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Nah, yang puncaknya nanti membuat kita menjadi orang arif billah. Nah, di sini akan disampaikan kata beliau di hadis ini, di kitab ini hanya akan aku sampaikan hadis-hadis sahih. Aman jadi kitabnya. Nah, aman. Jadi kita nggak kebingungan lagi. Kadang ada kitab hadisnya banyak campur aduk. Kita belajar harus koreksi dulu, ini hadis yang sahih mana, yang dhaif yang mana. Ini enak di sini. Beliau yang Nawawi, aku tidak menyebutkan di sini kecuali hadis yang sahih. Minal wadihat, hadis yang jelas. Maknanya jelas-jelas loh, enak. Sampai baca terjemahannya, insya Allah masuklah kita 60-70% masuk. Karena nggak disampaikan hadis-hadis yang bikin bingung. Walaupun sedikit ada yang agak susah ada, tapi nggak bikin bingung maknanya. Kadang ada hadis yang perlu ditafsirkan panjang lebar. Kalau nggak paham kita, atau bisa bikin sesat. Bukan karena hadisnya salah, takut pemahaman kita salah. Di sini yang disampaikan hadisnya enak semua, nyaman. Mudhafan ilal kutub shahihah al-masyhurah. Selalu disebutkan kembalinya kepada kitab apa? Bukhari, Muslim. Kebanyakan itu aja di sini. Bukhari, Muslim. Kadang-kadang ada Imam Tirmidzi, ada Imam Ahmad, kadang-kadang ada. Dan diawali setiap bab dengan ayat-ayat Al-Quran. Setiap bab ayat Al-Quran dulu. Lalu hadisnya kalau ada bahasa yang susah dijelaskan sama beliau. Ada lafaz dalam bahasa Arab itu kadang-kadang kalimat tuh nggak semuanya dipahami. Bahkan orang Arab aja nggak paham. Orang Arab aja nggak paham. Banyak kalimat-kalimat begitu. Karena satu hal, buku dalam bahasa Arab tuh kalimat buku bahasa Arabnya banyak sekali. Bisa sampai 20 kalimat artinya sama buku sebenarnya. Satu bahasa. Kayak kita aja mungkin bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa daerah ya, air. Bahasa Banjarnya air apa? Banyu. Bahasa Jawanya Banyu juga sama. Bahasa Maduranya aeng. Apa lagi? Banyak. Setiap daerah bahasanya beda-beda. Padahal satu aja air. Nah dalam bahasa Arab gitu. Cuman bahasa Arab bukan bahasa daerah. Bahasa Arabnya sendiri satu kalimat itu punya beberapa kosakata. Dan satu kalimat bahasa Arab kalau diartikan bisa macam-macam. Kayak air dalam bahasa Arab contohnya yang paling kita sering tahu ma'un, air kan? Itu kalau diartikan tidak selalu air. Tidak selalu air. Bisa diartikan banyak air itu. Bisa diartikan banyak ma'un, bukan air itu saja. Bisa diartikan kesegaran, bisa diartikan kebahagiaan, bisa. Bisa diartikan juga karunia, ada. Satu kalimat itu. Makanya dijelaskan sama beliau agar tidak salah paham. Nah, kalau disebutkan dalam kitab ini kalimat muttafaqun alaih, dan ini biasanya di kitab-kitab lain juga sama. Sering sampai dengarkan hadis ya. Muttafaqun alaih. Ini siapa ulamanya muttafaqun alaih? Pengarangnya siapa? Muttafaqun alaih itu artinya ittifaq, sepakat alaihi atas hadis tersebut. Siapa yang ittifaq, yang sepakat? Imam Bukhari, Muslim. Jadi kalau ada kalimat muttafaqun alaih, berarti yang meriwayatkan hadis ada dalam kitab Sahih Bukhari dan hadis Muslim. Dan aku berharap kepada Allah agar ini beliau ini ngomong kitabnya belum dikarang nih. Ini kitab, ini pembukaan nih belum dikarang kitabnya. Jadi intan mahadal kita. Kalau kitab ini sempurna, artinya selesai sekarang, dan alhamdulillah kitabnya sampai selesai.
an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat, menjadi pemandu bagi orang yang belajar menuju kesuksesan, kebahagiaan, dan mencegah orang yang baca dari segala kejelekan. Jadi kita doakan mudah-mudahan yang baca ini menjadi orang baik, dijaga dari segala macam kejelekan. Dan aku memohon kepada Allah, kata beliau ya, akhwan intafa'a Umar wa ana sa'ilun akhwan, aku memohon kepada saudara, kita ini dipanggil saudara beliau, yang mengambil manfaat dari kitab ini, an yad'u wali walidayya wa masyayikhi, agar mendoakan aku, orang tuaku, guru-guruku, dan orang-orang yang mencintaiku dan muslimin secara menyeluruh. Ya, tawaduknya beliau ya, minta doa bagi orang yang baca kitabnya yang ambil manfaat. Nah, kita kirim Fatihah buat beliau ya. Kita kirim Fatihah buat beliau sebelum kita tutup. Wa 'alallahil karim i'timadi wa ilaihi tawfidi, hanya kepada Allah aku bersandar, kepada Allah aku aku memasrahkan segala urusanku. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan yang beliau harapkan di Nawawi dari orang-orang yang membacanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sebagaimana beliau meminta bagi kita semua untuk mendoakan beliau, walaupun lebih pantas kita didoakan beliau, tapi kita minta mudah-mudahan semua dosa beliau kalau ada diampuni oleh Allah. Hajat beliau sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita semua nanti di akhirat dipertemukan dengan Imam Nawawi, masuk surga bersama beliau. Ala hadhihi ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa syuyukhuna wa rijaluna bil khusus syekh wa terus masyatiri wa silsilatihi ila Imam Nawawi fi qiraati riyadhus shalihin ala hadhihi riyadhus shalihin ala hadhihi riyadhus shalihin wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina